Kita bernyanyi dari Kiri Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya mereka yang menjadi umat jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu dan Tuhan, kami dapat memasuki kaum gereja yang berani. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah Engkau semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam firman, agar kami berteguh sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Putri
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 61 ayat 3 dan 4. Pergilah padanya, engkau yang lemah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca dengan secara responsoria. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yahuda. Pada waktu itu Yahuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan dihidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, ayat 3 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan anaknya yang satu, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Horas. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 November 2021. 1. Pelayanan. Nomor 1, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 28 November 2021 adalah Minggu Advent pertama dengan topik minggu Manomu-nomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Dalam bahasa Indonesia, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 5 Desember 2021 pada kebaktian pukul 9 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Kramat Jati. Pembinaan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 16 WIB, sekaligus membawa fotokopi akte lahir dan surat pengantar dari Situawek. Nomor 3, rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan pertama dan yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Prandes Reynaldo Sitio, anak dari Bapak Hisar Alan Kaster Sitio, Ibu Dorliana Rosani Borusiahaan, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari WEK Makassar 2, dengan tunangannya Melissa Yoselin Boru Napitupulu, putri dari Bapak Mangapu Napitupulu, Ibu Iriani Rumondang Borumanalu almarhum, Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Yang kedua, pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Soritua Fernando Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Pandapota Napitupulu almarhum, Ibu Rustina Borupakpahan, Jemaat HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran, dengan tunangannya Evi Tristanti Borusilaban, putri dari Bapak Budi Mangadar Silaban, Ibu Marapul Resdawati Borusimangunsong, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari WEK Perserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Pelayanan koinonia atau persekutuan. Nomor 1, Minggu-Minggu Advent. Pada minggu ini 28 November 2021, gereja kita telah memasuki Minggu-Minggu Advent. Minggu-Minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. Nomor 2, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini tanggal 28 November 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Lambok Batara H. Panggabean SH, Ibu Luciana B. Borusitorus, dan 1 orang anak. Jemaat dari WIK Cililitan Besar.
pindah ke HKBP Citra Indah, Resort Citra Indah, Jonggol, Distrik 28, Deboskap. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Yang kedua, mulai hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Camroy Amudi Sianturi, Ibu Epadina Borusi Hotang dari Wek Lubang Buaya, pindah ke HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Distrik 28 Deboskap. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Cornelis Tambunan Opu Ruben Dole, tutup usia 81 tahun 9 bulan. Ibu yang ditinggalkan perdamaian Boru Pangaribuan dari Wik Rambutan 2. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang nomor 2, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Marulak Manik, tutup usia 57 tahun 7 bulan. Ibu yang ditinggalkan Nursita Boru Situmorang dari Wik Perserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Bagian kelima lain-lain. Nomor 1, jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun dapat kita baca di Warta Jemaat. Jadwal kegiatan Natal di Warta Jemaat ya. Yang kedua, himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Keramat Jati yang berdomisili berdekatan lingkungan gereja untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan Natal serta malam Tahun Baru 2021, mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi. Yang ketiga, kegiatan kebaktian di gereja dan jadwal kebaktian Natal dan akhir tahun dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 4, pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Yang kelima, rapat Saresort. Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 jam 17 WIB akan diadakan rapat Saresort di ruang Serbaguna HKBP Keramat Jati untuk pembahasan dan penetapan anggaran tahun 2020. Melalui warta ini kami mengundang semua pengurus resort untuk menghadirinya. Yang keenam, kegiatan Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan acara ibadah dan perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Di dalam acara tersebut juga diumumkan para pemenang lomba dalam rangka 160 tahun HKBP Bersinar serta pemberian piagam penghargaan yang diwakili oleh pendeta resort. Gereja kita mendapatkan 2 piagam penghargaan, yaitu 1 pada Festival Paduan Suara Perempuan CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diselenggarakan secara online. Paduan Suara Perempuan HKBP Keramat Jati mendapatkan pencapaian gold. Yang kedua, pada Lomba Mandohata Amasa Resort Distrik 8 DKI Jakarta, kategori Mandohata Lasni Roha mendapatkan juara harapan 1, yaitu Bapak Lasman Siahaan. Yang ketujuh, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop Lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop, 2 ke pesta Natal dan yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke HKBP Pusat Komisi HIV dan AIDS 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Yang kedelapan, jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. Demikian warta minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan seterusnya, dan disinilah kita menyerahkan persembahan 1A, 1B dan untuk keperluan Natal. Limpurkan marah
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, saudara-saudari yang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini secara live streaming dari manapun saudara-saudari mengikutinya, kiranya Tuhan memberkati dan tetap di dalam sukacita daripada Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu saya ingin menyerukan sapaan Advent untuk kita semua. Jika saya mengatakan selamat Advent, saudara-saudari boleh membalasnya dengan kata Maranatha. Lalu ketika saya berkata Maranatha, saudara-saudari membalasnya dengan selamat Advent. Selamat Advent. Maranatha. Jemaat yang dikasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Advent hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal ketiga, ayat 9 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, mari menyimak pembacaan firman Tuhan berikut. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa begitu merindukan seseorang dan ingin sekali berjumpa dengan orang yang kita rindukan itu? Mungkin kita pernah mengalami di mana kita begitu ingin berjumpa kerabat, saudara, teman, atau mungkin kekasih kita yang memiliki jarak begitu jauh, terlebih lagi pada masa-masa PPKM, lalu pada masa-masa COVID yang begitu mengganas, dibatasi perjumpaan-perjumpaan dengan teman-teman, dengan kerabat, bahkan keluarga. Mungkin di sana ada banyak sekali rindu yang ingin dapat berjumpa dengan seseorang. Dan kalau semisalnya rasa rindu itu dapat terwujudkan, dapat segera berjumpa dengan mereka atau dengan siapapun yang kita rindukan, saudara-saudari, apakah yang akan saudara-saudari persiapkan? Mungkin ada sebagian karena bertemu dengan orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan dia, kan pasti ada persiapan-persiapan dari mulai pakaian, dari mulai bentuk rambut dan sebagainya. Atau saudara-saudari mungkin pernah di sini atau Bapak Ibu yang pernah reunian dengan teman SMA, SMP,
Kan supaya terlihat hebat dan terlihat luar biasa, diatur itu gayanya sedemikian. Atau juga saudara-saudari yang misalkan memiliki kekasih yang sangat jauh, lalu berjumpa pasti ada perasaan berdebar, dan banyak sekali di sana yang perlu sekali untuk dipersiapkan. Yang pasti ada rasa sukacita di sana, karena akan segera bertemu. Tahukah Bapak Ibu bahwa Advent adalah berbicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan. Advent ini berasal dari bahasa Latin adventus, yang artinya kedatangan. Jadi sebenarnya ketika jemaat masuk ke minggu Advent, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan dan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, datanglah engkau yang telah lama dinantikan, datanglah engkau penghibur yang kudus, datanglah engkau pelipur yang kudus. Itu semua seruan-seruan umat yang kita nyanyikan yang menandakan bahwa kita begitu merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya lambang daripada Advent itu diawali dengan minggu Advent pertama, yaitu yang kita rayakan hari ini, dan akan berlanjut nanti sampai minggu keempat Advent, lalu kita akan memasuki perayaan-perayaan Natal. Jadi 4 lilin yang ada di depan ini melambangkan simbol Advent yang pertama, lilin pertama dinyalakan. Artinya jemaat sudah dibawa ke dalam pertobatan, perenungan, persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan soal celebration, bukan soal perayaannya, bukan soal pakaiannya ketika orang memasuki minggu Advent. Sebenarnya saudara-saudari, jemaat itu diajak untuk bertobat. Jadi yang perlu untuk dipersiapkan ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan adalah hati kita, pikiran kita, pertobatan kita. Yang tadinya sering emosional, maka pada minggu Advent kita masuk untuk belajar lebih menjaga, mengontrol emosi kita. Isena murah muruk-muruk di Jabu, di Atan. Siapa di sini pemuda-pemudi yang gemar sekali berteriak, memiliki nada yang tinggi kepada orang tuanya? Nah, di minggu Advent ini harus mulai di Atan, dikurangin. Itu pertobatan. Jadi jangan minggu Advent berlewat begitu saja, mardus-dus. Mau Advent 1, 2, 3 sampai perayaan Natal nanti ya sama saja. Seruan Advent itu adalah mengajak kita untuk bertobat. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang datang ke dunia. Lalu minggu Advent pertama ini diikat dengan topik, yaitu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Dari teks 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Seperti apakah itu? Kalau aku ingin berjumpa dengan Tuhanku di minggu Advent ini, mempersiapkan kedatangan Tuhan di minggu Advent ini, dikatakan bahwa kita harus menyambutnya dengan kekudusan. Seperti apa kekudusan itu? Ini menjadi renungan bagi kita. Seperti apa kekudusan yang dimaksud pada minggu Advent pertama ini? Mari kita lihat dari teks khotbah ini. Dimulai dari ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Ini sebenarnya adalah tulisan tangan dari seorang Paulus. Dia bersukacita melihat jemaat Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika itu dia tinggalkan ketika jemaat Tesalonika masih baru dibuka. Dan ada banyak pencobaan di jemaat Tesalonika yang menggoyangkan iman mereka. Itu dapat kita baca pada ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Itu kata Paulus. Berarti dulu di Tesalonika itu mereka memiliki pergumulan hebat, pergumulan yang berat, yang membuat goyang imannya. Tetapi Paulus bersukacita, ayat 9 katanya, ucapan syukur apakah yang dapat kami naikkan kepada Tuhan, kami persembahkan. Karena ternyata jemaat di Tesalonika itu walaupun pergumulan berat, walaupun ada banyak cobaan yang mereka alami, tapi imannya tidak gentar, imannya tidak goyang katanya pada ayat yang ketiga.
imannya tidak goyang. Berarti menyambut Advent, menyambut kedatangan Tuhan, seruan Advent yang pertama ini mengajak Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari, ketika engkau menghadapi kesusahan, pergumulan dalam hidupmu, ketika engkau menghadapi dilema dalam kehidupanmu, ketika engkau sedang panik karena sesuatu hal yang membuatmu begitu bingung terhadap satu keputusan, maka Advent pertama ini berkata, jangan ada satupun karena kesusahan-kesusahanmu goyang imannya. Jangan ada satu orang pun yang goyang imannya. Dalam bahasa Yunani, goyang imannya itu goyang artinya dapat digeser, itu adalah tlipis. Tlipis itu dalam bahasa Yunani berarti seperti uap panas yang ada dalam ketel. Jadi yang menggoyangkan kita itu seperti uap panas, maksudnya adalah dia begitu mendidih dengan kuat, dan rasa panas itu yang disebabkan oleh air yang mendidih ini, tlipis ini, itulah yang menjadi pergumulan hebat. Jadi kesusahannya, rumitnya masalah hidup itu seperti air di dalam ketel yang mendidih, begitu luar biasa, membara, dan begitu mengguncangkan kehidupan kita. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi, pemuda-pemudi, apakah beban hidupmu yang paling besar saat ini? Apakah yang paling membebani engkau saat ini? Apakah yang membuat Bapak Ibu begitu bersusah hati saat ini? Apakah ada? Adakah kesusahanmu? Adakah pergumulanmu, Bapak Ibu? Adakah yang membuat engkau begitu sulit tidur, pemuda-pemudi? Apa yang membuat engkau tidak nyaman? Mungkin orang tuamu? Apakah pernah Bapak Ibu atau pemuda-pemudi di sini khususnya menyesali kenapa harus seperti itu mama saya, bapak saya? Atau sedang berantem, berbedai hamu, dohot natorasmu, nabodari, ala lilik komulak, atau karena apa? Atau ada saudara-saudari di sini yang sedang mencari pekerjaan, tak kunjung Tuhan berikan, atau juga yang lainnya. Apa yang menjadi bebanmu sekarang? Atau Amang dan Inang? Apakah kesusahan Amang Inang hari ini? Karena apa? Seberat apapun yang saudara-saudari hadapi saat ini dan membuatmu mudah jatuh dalam dosa, engkau menjadi mengkhianati orang, atau engkau mendustai orang, atau mendustai Tuhan karena kesusahanmu, maka Advent 1 ini berkata, jangan ada seorang pun karena kesusahan-kesusahanmu imanmu goyang. Karena tlipis-tlipis yang kita hadapi itu imanmu goyang. Jangan ada satupun. Itulah renungan Advent hari ini yang pertama. Jadi kalau pulang nanti, kalau nanti kembali dari gereja ini, jangan lagi bersedih. Jangan lagi bergumul. Saya ini, pengen itu, mama saya nggak kasih, bapak saya lagi, dia lebih sayang sama anaknya yang pertama. Wah, ini biasanya kayak gitu pemuda kan? Saya ini adalah anak tiri. Siapalah saya ini? Sudah kecil hitam hidup lagi. Jadi tersinggung ya, yang hitam-hitam. Tetapi renungan ini mau mengajak kita, kalau engkau merayakan Advent, engkau harus bersuka cita karena akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi tinggalkan bebanmu itu di sini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ingat saudara-saudari, menyerahkan, bukan menitipkan. Yang sering dilakukan adalah menitipkan masalah kepada Tuhan. Makanya walaupun dia sudah berdoa, dia tetap bergumul, dia tetap bingung, dia tetap sedih. Karena dia cuma nitip masalahnya kepada Tuhan, bukan diserahkan. Kalau orang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, itu diberi dan jangan diambil lagi. Itu bukan milik kita lagi. Yang sering kita lakukan menitip.
Makanya habis amin diambil lagi masalahnya. Sedih lagi kan? Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah. Kalau serahkan itu berikan kepada Tuhan. Dan kalau engkau sudah memberikan masalahmu kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengerjakan masalahmu menjadi jalan keluar bagimu. Jadi pemuda-pemudi, apalagi di sini ada banyak pemuda-pemudi ya, hiduplah seperti pemuda-pemudi yang memang mau menyerahkan masalah kepada Tuhan. Jangan menjadi pemuda-pemudi yang selalu menitipkan masalah pada Tuhan. Jadi biasanya yang paling banyak persoalan ini kan orang tua ya. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Kayaknya anak muda lebih banyak masalahnya. Lihatlah wajah-wajah orang muda ini. Udah kayak wajah-wajah lansia aku tengok. Masih berapa tahun wajahnya udah pada menua ya. Iya, senang sekali wajahnya tua. Sulit sekali itu senyum. Nahulitan, mekel. Oh gitu. Ini begini. Oh biasa aja. Pelit sekali. Ada orang tua Amanginang yang seperti itu borunya sama anaknya. Dokot tuh halekida suatu nggak bila siaho. Jadi selalulah dalam hidup kita, apalagi Advent pertama ini, ya untuk kita semua, saudara-saudari, atik adong pe persoalan, masalahmu, berikan itu pada Tuhan dan jangan kau ambil lagi. Jangan menitipkan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Seperti jemaat Tesalonika, mereka bertahan karena mereka menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Minggu Advent hari ini mengajak kita untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Advent mau mengajak setiap orang mengalami pertobatan. Hidup kita ini harus selalu semakin bertobat ya Bapak Ibu. Semakin hari jangan semakin nakal pemuda-pemudi. Makin hari melawannya makin naik kelas. Tadinya melawannya biasa-biasa saja sama orang tua. Makin tambah usianya makin naik kelas. Dapat cum laude lagi. Melawan dapat cum laude. Dan penghargaan. Tapi kalau tambah usia, juga Bapak Ibu, kalau lam taba umurta, ikon lam serep dohita. Makanya Paulus berkata, ketika kanak-kanak aku seperti kanak-kanak, tapi kalau aku sudah semakin dewasa, ucapanku pun harus dewasa. Jadi kalau ada orang tua udah usianya uzur, masih memiliki perkataan-perkataan seperti anak-anak, berarti tidak bertumbuh imannya. Jadi harus bertumbuh, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Cara beradvent yang menjalin relasi yang intim dengan Tuhan hingga Maranatha atau kedatangan Tuhan kedua kali adalah dengan cara apa? Di ayat 9 dan 10 kita temukan. Pertama, mengucap syukur. Menjalin relasi dengan Tuhan adalah terlihat ketika engkau mampu mengucap syukur. Dan yang kedua adalah senantiasa berdoa. Seperti yang dikatakan Paulus, aku berdoa untukmu siang dan malam. Ada keterangan waktu di sana. Yang pertama mengucap syukur dulu. Bapak ibu saudara-saudari, manakah yang lebih banyak presentasinya kita lakukan? Mengucap syukur atau mengeluh? Bangun tidur, mengucap syukur atau mengeluh? Aduh, besok udah hari Senin. Masih duduk di ruangan ini, besok udah dipikirin itu hari Senin. Ya kelas bapak itu lagi. PR lagi tugas. Masih duduk di gereja udah itu dipikirin kan? Pantasanlah wajahnya wajah lansia. Semua dipikirin. Mengucap syukur senantiasa, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti Paulus katakan, aku mengucap syukur kepadamu atas imanmu. Bagaimana identitas kita dalam menyambut Advent ini, kita harus selalu bisa mengucap syukur. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, jika engkau membuka harimu dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari itu engkau akan mampu mengucap syukur. Tapi coba buka dengan keluhan. Bangun tidur sudah mengeluh, sepanjang hari itu saya jamin akan selalu mengeluh. Bangun tidur kan, aduh malas sekali pun sekolah. Kaget semua. Biar gak mengeluh. Bangun tidur pun udah mengeluh kan. Mandi lagi, ini lagi, itu lagi. Nih pemuda-pemudi silakan saja, sepanjang hari engkau akan mengeluh.
kena apapun nanti di jalan sana, mengeluh. Tapi kalau mengucap syukur kan, bangun tidur. Coba, ini jujur dulu untuk kita ya, khususnya pemuda-pemudi yang lebih banyak di sini presentasinya yang hadir. Lebih banyak mana? Mengeluh atau mengucap syukur bangun tidur? Nggak berani jawab. Kejujuranmu sangat diuji, saudara. Mengucap syukur atau mengeluh? Semakin gak ada suaranya. Makin sulit dijawab. Seperti Yesus kan bertanya sama Petrus 3 kali kan. Yang ketiga Petrus nangis. Ini saya tanya sekali lagi, pada nangis ya. Mana lebih banyak? Coba suaranya kencang saja, gak usah lihat sana sini ya. Mengucap syukur atau mengeluh? Kejujuran sudah mulai terlihat. Itulah Advent, pertobatan. Banyak yang mengeluh katanya, banyak juga yang mengucap syukur. Mulai besok silakan dicoba resep dari firman Tuhan ini. Ketika engkau membuka harimu dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari engkau akan mengucap syukur. Wah, senang sekali pagi ini saya akan sekolah. Wah, nggak mungkin ya. Halusinasi. Terima kasih Tuhan, dosenku yang galak itu akan masuk hari ini. Wah, saya senang sekali, sangat bersyukur sekali. Halusinasi. Tapi coba saja. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan biasanya itu keluar dari hati kita. Jadi itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau engkau selalu berkata kotor dan tidak baik, itu mempengaruhi pikiranmu. Makanya kalau orang walaupun hidupnya susah tapi dia selalu mengeluarkan kata-kata positif, itu menjadi energi yang mempengaruhi pikirannya. Dicobalah. Aduh, sebenarnya ini sangat sulit tapi aku pasti bisa. Bisa, aku harus bisa. Itu mempengaruhi pikiran. Dan itu teori yang sudah lama berkembang. Seperti seorang anak di tengah keluarga kan, untuk amang-inang Bapak Ibu, kalau ada anak dari kecil dia diintimidasi, kok bodoh kali sih? Kok nggak bisa sih ini? Setelah besar dia jadi anak yang nggak percaya diri. Karena dia selalu mendengarkan kata-kata yang negatif. Tapi pujilah anakmu. Ya, nggak apa-apa. Nilainya 5. Bertobat kau ya. Kau tambahin nanti ya. Semester baru, bagus-bagus sih nilaimu itu. Ya, berjuang lagi Amang ya. Walaupun hatinya udah panas, apa aja lah kerjanya anakku ini. Nilainya cuma 5 aja gitu. Harus berjuang ya nak ya. Apa yang susah? Gitu. Apa yang kurang? Mau ganti iPhone? Semangat semua. Pro 13, langsung ranking 1 ya. Halusinasi. Jadi kita harus selalu mengeluarkan kata-kata positif supaya pikiran kita juga positif. Begitu. Jadi kalau orang selalu berbuat jahat dan sulit bertobat karena memang dia selalu mengatakan kata-kata yang jahat dan itu mempengaruhi pikirannya. Mulai besok sebagai bukti kita masuk pada Advent 1, perenungan kita memasuki Advent 1, mari lebih banyak kita untuk mengucap syukur. Dan yang kedua adalah berdoa. Menjalin relasi dengan Tuhan sebagai bukti kita menyambut kedatangannya dalam kekudusan adalah semakin tingkatkan hidupmu di dalam doa. Saya kalau boleh tanya jujur, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, saudara-saudari, mana lebih banyak jam-jam untuk dihabiskan satu hari? Bermain gadget, HP, atau berdoa? Itu aja ditanya yang pendeta. Udah tahu jawabannya ya. Main Mobile Legend atau berdoa? Kalau kita satu hari gak bisa tidak pegang HP, benar? Tapi kalau berdoa itu bisa terlewat dan kita tidak sadari itu. Sekarang di Advent 1 ini bolehkah kita ubah? Lebih banyak presentasimu untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Bukan berarti tidak bisa pegang handphone. Karena apa? Bahkan di gereja pun tidak sedikit orang yang pegang handphone. Di sini saya yakin ada yang pegang handphone ini. Oh, ada CCTV itu kelihatan. Benar. Dan itulah simbolis menggerogoti kehidupan pemuda. Banyak sekali. Di gereja sendiri, kalau kita berdoa sampai nangis-nangis kan, Tuhan selalu mendengarkan.
Tapi Tuhan berfirman dari mimbar ini tidak lebih dari 1 jam. Sudah bosan kita main HP. Itu menggerogoti hati-hati. Makanya lebih baik simpan handphonemu. Kalau dengar firman Tuhan, simpan handphone. Walaupun bergetar-getar, biarkan di situ. Fokus dan konsentrasi untuk Tuhan. Berdoa. Lebih banyaklah waktumu untuk berdoa. Mari kita lakukan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga pemuda-pemudi khususnya. Kamu harus punya waktu yang konsisten berjumpa dengan Tuhan. Ya, jangan konsisten chat di grup. Kalau di grup selamat pagi, Tuhan memberkati, semangat hari ini, amin, haleluya. Tapi belum berdoa itu. Berjumpa pertama sama handphonenya, haleluya katanya pula kan. Tapi dia belum berdoa. Sudah dunia terbalik. Jadi kita hari ini, Minggu Advent ini, mari kita lebih banyak menyediakan waktu untuk Tuhan. Terasalah Minggu Advent itu, harus lebih terasa. Udah mau marah, gak boleh. Mau main HP terus sampai jam tidurnya kurang, diatan. Jadi manage waktu dengan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus dalam kekudusan? Bisa kita realisasikan. Seperti apakah umat menyambut Tuhan dalam kekudusan? Dikatakan di dalam nats ini adalah kita harus semakin mengasihi sesama. Mengasihi sesama kita bisa baca itu ayat 12. Paulus berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kasih. Ayat 12. Ternyata saudara-saudari, hidup dalam kekudusan menantikan kedatangan Tuhan adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Itu kita bisa baca ayat 12. Bertambah-tambah katanya. Semoga kamu bertambah-tambah, berkelimpahan kasihnya kepada orang lain. Berarti sudah ada, tapi dia harus terus ditambahkan. Tadinya sudah mencintai, sudah mengasihi, tapi Paulus berkata, kamu harus bertambah-tambah, harus berkelimpahan kasihnya, supaya dia penuh kasihnya kepada sesama. Di dalam New International Version, kata bertambah-tambah atau berkelimpahan dikatakan di sana increase and overflow for each other. Jadi kalau terjemahan Inggrisnya itu lebih jelas terlihat. Increase dan overflow. Kalau arti bahasa Indonesianya adalah berlebih-lebih sampai tumpeh-tumpeh. Sampai banjir, meluap-luap. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu, juga kita hari ini, kalau engkau sedang beradvent, menantikan kedatangan Tuhan di Minggu Advent 1 ini, mau hidupnya lebih kudus, caranya gampang. Yang tadi kita sudah pelajari 2 hal. Yang ketiga adalah engkau harus semakin meluap-meluap, semakin bertambah-tambah cintanya kepada sesama. Kepada mama dan papamu, cintamu harus bertambah-tambah. Jangan cuma sama Halidmu cintamu bertambah-tambah ya. Kalau sama pacarmu gak makan kau bisa. Yang penting beli kado buat dia. Ya kan? Tapi cintamu harus bertambah-tambah kepada orang tua. Khususnya untuk pemuda-pemudi di sini. Untuk Amang Inang, cintamu juga harus bertambah untuk anak-anakmu. Bukan semakin besar semakin berkurang cintanya. Harus semakin bertambah-tambah. Udah besar udah bisa. Tidak. Justru harus makin berkelimpahan. Kepada suami dan kepada istri. Atau emang gak matuain kan? Saat disimahi. Cintamu harus bertambah-tambah. Kepada sesamamu. Dan kepada orang lain. Dan cinta yang semakin bertambah-tambah itu menjadikan orang mau mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah yang ketiga mengajak kita untuk semakin mencintai. Saya mengajak untuk pemuda-pemudi terlebih dahulu, khususnya kepada orang tuamu, semakinlah engkau mencintai mereka. Semakin engkau mengasihi mereka dan berbuat baik untuk mereka. Dan untuk orang tua yang ada di sini Amang Inang, semakin juga Amang Inang mencintai anak-anak kita. Ikon lam holong doroham tua kaya nakommu. Nampe godang akah salah anak, cinta kita harus lebih dalam kepada mereka. Juga kepada suami, kepada istri.
istri kepada suami harus semakin bertambah-tambah. Dan yang kemudian yang terakhir, menanti kedatangan Tuhan, kita harus hidup kudus dan tak bercacat. Itu yang disebutkan di ayat terakhir, ayat 13. Bagaimanakah hidup kudus dan tak bercacat yang dimaksud dalam teks ini? Hidup kudus dalam bahasa Ibrani adalah bahasa Yunani hagios. Hagios artinya dipisahkan. Hagios itu adalah seperti sebuah kuil yang disebut kudus karena dia berbeda dengan gedung-gedung yang lain, atau gereja disebut kudus karena dia berbeda dengan gedung-gedung yang lain. Itulah yang namanya hagios atau kudus. Jadi berbeda dari yang lain, dipisahkan. Artinya hagios itu dipisahkan, dibedakan. Kalau kita harus hidup kudus, berarti hidup kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kudus itu bukan sekedar hanya menjaga kata-kata, menjaga sikap, hanya mengatur cara bicara. Saya adalah kudus, saya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, haleluya. Setiap ngomong haleluya katanya. Itu enggak selalu menandakan bahwa dia hidup kudus ya. Tidak selalu. Jadi bukan sekedar hidup kudus itu kata-katanya yang diatur, cara berpakaiannya yang diatur, atau jalannya nunduk-nunduk gitu kan. Supaya kelihatan orang kudus sampai 80 derajat nunduknya. Hidup kudus itu bukan sekedar dari teknis itu semua. Tapi hidup kudus adalah dipisahkan, berbeda dengan yang lain. Kita boleh lihat seperti ikan di laut. Ikan di laut ini kan hidup di air yang asin. Tapi kalau kita makan daging dari tubuh ikan itu, apakah menjadi asin? Tidak. Walaupun dia hidup di laut sepanjang usianya sebelum dia diambil oleh nelayan, kan dia hidupnya di laut, tapi dagingnya tidak menjadi asin. Jadi di sekitarnya tidak mempengaruhi ikan ini. Karena apa? Secara biologis ikan itu punya filterisasi di insangnya. Makanya dia tidak menjadi asin. Apanya? Dagingnya itu. Kita seperti ikan di laut, di dunia ini. Makanya Roma berkata, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadilah seperti ikan di laut. Walaupun di sekitarmu berkata yang tidak baik, ya pemuda-pemudi ini kan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Marga satwa yang dilindungi oleh pemerintah, selalu diucapkan itu di segala tempat. Hati-hati, jangan serupa dengan temanmu, engkau harus berbeda. Walaupun di sekitarmu begitu, engkau harus berbeda. Demikian juga kita Amang dan Inang. Bagaimana cara kita supaya berbeda? Kalau ada kebencian, kita tidak boleh membenci. Kalau ada permusuhan, kita tidak boleh bermusuh. Karena aku hidup kudus, berbeda, terpisah. Dan yang terakhir, tak bercacat. Tak bercacat, amomos dalam bahasa Yunani. Artinya adalah seperti persembahan, korban persembahan itu. Pada zaman dulu korban persembahan, zaman perjanjian lama, itu dibawa kepada Tuhan, ke altar, itu nggak boleh cacat. Jadi diperiksa itu oleh imam. Mungkin kakinya ada yang korengan gitu. Atau tubuhnya, itu nggak boleh. Harus bagus binatang yang mau dipersembahkan. Itu tak bercacat, diambil dari kata amomos. Jadi kalau Tuhan dalam firman ini berkata hidupmu tak boleh bercacat, berarti seperti apa engkau ada, engkau harus seperti itu di hadapan Tuhan. Seperti apa adanya kita diberikan oleh Tuhan, seperti itulah kita persembahkan lagi diri kita kepada Tuhan. Sempurna adanya, tak bercacat. Itulah yang diminta di dalam firman hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup kudus dan tak bercacat. Terlihatlah itu dalam tindakan kita setiap hari. Selamat menyambut Advent yang kedua pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, selamat memasuki masa pertobatan. Usahakanlah hidup kita semakin mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Baik, karena Engkau mengasihi kami, menghantarkan kami memasuki minggu Advent yang pertama hari ini. Hati kami menjadi teduh karena firman yang telah kami dengarkan.
mengingatkan, menguatkan kami, agar kami selalu hidup kudus menanti kedatangan Tuhan. Dan kami selalu merindukan ingin berjumpa dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa setiap saat kehidupan kami penuh dengan celah dan dosa yang sering kami lakukan kepada keluarga kami, pemuda-pemudi, anak-anak kepada orang tuanya, atau orang tua, bapak ibu kepada keluarga dan kepada anak-anaknya. Ampunilah kami Tuhan, jika kami melalaikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hari ini firman-Mu telah mengatakan kepada kami, supaya kami selalu hidup penuh dengan ucapan syukur. Seperti apapun kondisi kehidupan kami selalu menaikkan doa kami kepada Tuhan. Dan kami selalu giat untuk mengasihi, bahkan bertambah-tambahlah kasih kami kepada sesama kami. Dan kami mampu hidup kudus dan tak bercacat, sampai Engkau datang kedua kali. Inilah renungan Advent kami Tuhan. Sepulangnya dari tempat ini, biarlah hati kami semakin menerima pertobatan karena Roh Kudus yang menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengar firman-Mu dari gereja ini atau secara live streaming. Berkatilah mereka semua dari berbagai kategori. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Jika mereka yang duduk datang berdoa bersama saat ini mengalami beban hidup yang berat, kiranya mereka pulang dengan sorak-sorai. Jika banyak jemaat yang datang di tempat ini memiliki kesesakan hidup karena apapun yang sedang mereka alami, Tuhan bantulah mereka. Dan kiranya mereka pulang nanti dengan sukacita karena firman-Mu telah melegakan hati mereka. Kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang kami kasihi, yang tidak dapat hadir karena mereka terbaring lemah dan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan yang ada di rumah. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LRR Boru Sormin, Humisa Reta Tobing, M. Marpaung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Panggabian Boru Huta Galung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Vesti Boru Sianturi, TN Sitorus, Jeselin Hutahayan, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, T. Silitonga, Nyonya Siregar Boru Silitonga, Nyonya Manulang Boru Munte, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Joana Mora Kultom. Juga jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Laurentius Siregar, Maria Boru Siringo-ringo, Marudut Charlie Panjaitan. Kasihanilah mereka semua Tuhan di dalam kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkatilah saudara-saudari kami ini yang sedang terbaring lemah di rumah atau di rumah sakit. Yang di rumah kiranya Tuhan segera memberi kesembuhan melalui keluarga yang selalu merawat siang dan malam. Tuhan berkati obat makanan yang mereka makan setiap hari dan segala yang mereka butuhkan kiranya Tuhan cukupkan. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kami sebutkan tadi yang dirawat di rumah sakit. Berkatilah para medis yang membantu. Kiranya hikmat Tuhan turun atas dokter dan perawat yang membantu jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit,
agar bila pada waktunya kelak mereka pulang di dalam kesehatan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Allah keluarga yang menjaga di rumah sakit, kiranya selalu Tuhan berikan kesehatan dan sukacita daripadamu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk gerejamu HKBP Keramat Jati, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaatnya, seluruh parhalado dan seluruh pelayan penuh waktu yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Kiranya di masa Advent ini kami semakin menerima berkat Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu ini. Juga secara khusus saat ini kami mau berdoa untuk jemaatmu yang kena sanksi siasat gereja, hukum penggembalaan gereja. Tuhan berkatilah keluarga yang telah di RPP, kiranya mereka mengalami pertobatan daripada Tuhan dan penyesalan yang seutuhnya dan meminta pengampunan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa mengajari dan membimbing mereka di dalam masa-masa menjalani hukuman dari gereja supaya mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 79, dan kita menyampaikan persembahan kedua. Say
undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkaulah menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memansyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah pada Minggu Advent pertama hari ini. Selamat Advent, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.